Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitil kiram sallallahu alaihi wasallam wa jami'al masyaykhina nas'aluka bisawab wa nas'aluka bi barakatil iman fi daraini al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahilladzi hadana wa amarna bit-tha'ah wa nahana 'anil ma'siyat. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, inna iddatash syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ra'aitul mi'raj naharon ma'u ahla minal asal abradu minas salji wa atyabu minal miski. Al hadis sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, pada pagi hari ini kita sudah di ujung bulan, yang mana besok hari Senin insyaallah kita sudah masuk bulan Rajab. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Enggak kerasa Pak, waktu enggak kerasa. Baru juga kemarin Lebaran, mudik, tinggal 2 bulan lagi kita akan mudik. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim, enggak kerasa. Ini yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika akhir zaman dan kiamat semakin dekat. Ciri dan tandanya adalah waktu semakin sempit. Tanda akhir zaman adalah waktu semakin sempit. Padahal baru kemarin, tapi sudah datang lagi bulan Rajab. Padahal mau waktu sama, sehari itu 24 jam, tapi baru kemarin enggak kerasa. Ini waktu semakin sempit, tanda adalah akhir zaman, berarti sudah mendekati kiamat. Ya Allah, Rabbi ya Karim. Nah, itu diantaranya ya. Nah, ini sambil kita menyambut kedatangan bulan Rajab, pagi hari ini kita akan bahas tentang keutamaan dan keistimewaan di bulan Rajab. Nah, ini setiap tahun sudah suka kita bahas, tapi kita tabaruk lah ya. Tabaruk, mudah-mudahan kita semua diberikan kegampangan, kelancaran untuk melaksanakan amal ibadah di bulan Rajab. Hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Anna Rajab syahrun fasilun wal ibadatu fihi laha ajrun jalil, khususan saum fihi wal istighfar. Rajab hadirin adalah salah satu bulan yang mulia, dan ibadah di bulan ini mendapatkan pahala yang besar. Khususan saum fihi wal istighfar, khususnya ibadah puasa dan istighfar, wa taubatu minal auzar, dan bertaubat dari dosa-dosa yang sudah berlalu. Ini menjadi keistimewaan tersendiri di bulan yang penuh berkah ini. Nah, ini bulan Rajab. Nah, besok berarti kita awali besok dengan berbagai ibadah. Nah, di antara fadilahnya itu man ahya'a, barang siapa yang menghidupkan
malam pertama di bulan Rajab nanti malam, maka hatinya gak akan mati. Nah, contoh hati yang mati itu Pak, ketika mendengar adzan gak mau mendatangi, gak mau sholat, gak mau berjamaah. Ketika datang adzan kita males-malesan, ada pengajian kita ogah berangkat. Nah itu ciri tandanya hati kita mati. Jadi males aja untuk mengerjakan amal kebaikan, pertanda hati kita sudah mati. Dan bahayanya lagi, ketika hati sudah mati maka pintu hidayah akan tertutup oleh ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ini bahaya. Nah makanya nanti malam nih kita isi dengan perihal ibadah, ya baik sholat, baca Quran, zikir dan lain sebagainya untuk menghidupi malam pertama di bulan Rajab. Maka nanti kesananya Allah subhanahu wa ta'ala bakal menghidupkan hati kita. Kalau hati sudah hidup mah enak Pak, ngapa-ngapain juga gampang. Ada adzan berangkat, ada pengajian hadir, ngaji Quran nikmat, baca sholawat nikmat, zikir nikmat, tenang, ibadah itu tenang. Itu cirinya hati kita hidup. Kalau kita baca Quran gak nikmat, baca sholawat gak nikmat, sholat apalagi. Nah itu yang mesti kita perbaiki supaya nikmat sholat, supaya nikmat baca Quran, supaya nikmat baca sholawat. Nah itu nanti malam kita hidupkan dengan niat supaya Allah membuka pintu hati kita dan selalu memberikan kegampangan untuk ibadah. Lihat HP mah kita mantap semangat lihat HP, giliran buka Quran, ya Allah ya Rabbi ya Karim, baru juga 10 ayat sudah ngantuk. Nah ini ciri tandanya hati kita mati. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Nah baik hadirin jamaah rahimakumullah. Nah yang kedua, kata Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, khamsun layalin la turadu fihi da'wah. 5 malam di waktu itu doa tidak akan ditolak. Ada 5 malam yang mana doa ini la turadu, tidak akan ditolak. Bapak silahkan minta apa aja, baik masalah duniawi atau ukhrawi, maka doanya tidak akan ditolak. Ini ada 5 malam. Malam pertama awalu lailata min Rajab, malam pertama dari bulan Rajab. Nah nanti malam Pak, nanti malam nih malam Senin Bapak berdoa baik meminta urusan dunia atau urusan akhirat, la turaddu, tidak akan ditolak. Ini janji Allah subhanahu wa ta'ala. Nah yang kedua, walailatu nisbi min Sya'ban, malam pertengahan bulan Sya'ban atau yang sering kita sebut dengan nisfu Sya'ban, doa tidak akan ditolak. Nah yang ketiga, walailatul jum'ati, yaitu malam Jumat kemarin. Yang keempat, walailatul fitri, malam Idul Fitri, walailatul nahri, dan yang kelima malam Idul Adha. 5 malam doa tidak akan ditolak. Silakan Bapak minta apa saja di 5 malam ini. Malam pertama di bulan Rajab, pertengahan bulan Sya'ban, malam Jumat, malam Idul Fitri, dan malam Idul Adha, maka doa mustajabun itu diijabah. Nah itu ya, nanti malam nih. Di bulan ini juga hadirin, wa Rajabu wal fadlu minal ashhurir hurum. Rajab adalah bulan yang berdiri sendiri antara bulan-bulan yang lain, bulan-bulan yang dimuliakan. Dalam Al-Qur'anul Karim, inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah Subhanahu wa taala 12 bulan. Dalam ketetapannya pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Di antara bulan yang mulia itu adalah 1 Dzulqa'dah, 2 Dzulhijjah, 3 Muharram, 4 bulan Rajab. Nah di sini di bulan ini hadirin,
wa baqiyatu haramatuha fi ta'difil ajri ala taati wa ta'dimal wizri alal maksiat. Di masa permulaan Islam diharamkan berperang dalam bulan-bulan haram, bulan yang tadi. Kemudian dibatalkan dengan firman Allah, faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui. Nah, maka di sini wa baqiyatu haramahuma, tinggallah kesuciannya dalam melipat gandakan pahala atau ketaatan dan membesarkan dosa atas perbuatan maksiat. Barang siapa di bulan Rajab mengerjakan amal kebaikan, maka pahala dan ganjarannya Allah lipat gandakan. Tapi sebaliknya, barang siapa di bulan Rajab membesarkan dosa, membesarkan maksiat, maka ancamannya pun lebih gede. Ya Allah Rabbi Karim, siksaannya di bulan Rajab. Makanya hati-hati Pak. Di bulan Rajab usahakan kita semaksimal mungkin bisa menjauhi maksiat. Tingkatan orang yang selamat, hadirin, tingkatan orang yang selamat paling rendah itu adalah tidak mengerjakan maksiat, menghindari maksiat. Itu tingkatan paling rendah. Kita ibadah mah gak bisa, ibadah belum tentu diterima, atuh minimal kita jauhi maksiat. Nah, jauhi maksiat supaya apa? Supaya kita selamat, apalagi di bulan Rajab. Dan begitu pula hadirin, di bulan Rajab ini yang amat sangat luar biasa, Rajabu syahrullah, Rajabu syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Nah, kata Kanjeng Nabi, keistimewaan di bulan Rajab adalah Rajabu syahrullah, Rajab itu bulannya Allah. Nah, wa Sya'ban, bulan Sya'ban, syahri kata Kanjeng Nabi, bulannya Kanjeng Nabi, wa Ramadan syahru ummati, bulannya umatku kata Kanjeng Nabi. Nah, di bulan Rajab ini lil ibarat bulan Rajab itu adalah bulan bertanam, bercocok tanam hadirin. Kita di bulan Rajab nih bercocok tanam, bertanam, bertani. Nanti di bulan Sya'ban bulannya menyiram. Nah, di bulan Ramadan barulah memanen amal kebaikan. Dari sekarang nih bulan Rajab kita bercocok tanam, ibadah kita tingkatkan, maksiat kita jauhkan. Nah, supaya apa? Supaya kita selamat. Rajabu syahrul istighfar wa Sya'banu syahrus salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Ramadanu syahru Quran. Yes. Para ulama berkata, Rajab adalah bulan istighfar. Perbanyak istighfar di bulan Rajab hadirin. Perbanyak meminta ampunan, mengingat dosa yang sudah berlalu di bulan Rajab. Maka ini menjadi obat penolong kita untuk selamat dari api neraka. Manusia itu tidak akan lepas yang namanya dosa. Maka di bulan Rajab Allah turunkan ampunan bagi hamba yang meminta ampunan. Maka di bulan Rajab perbanyaklah istighfar, karena kata ulama Rajabu syahrul istighfar. Rajab adalah bulannya istighfar, perbanyak istighfar. Nanti meningkat ke bulan Sya'ban, wa Sya'banu syahrus salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, barulah Sya'ban nanti bulannya untuk memperbanyak sholawat kepada Kanjeng Nabi. Nah, istighfar itu kan luar biasa. Amalan yang luar biasa itu satu istighfar, dua sholawat. Udah. Makanya Bapak kalau minta ijazah, so ke guru-guru nih minta ijazah apa aja pasti dikasihnya sholawat dan istighfar baru sholawat. Nah, ini sepakat para ulama, satu bulan kita perbanyak istighfar di bulan Rajab, terus meningkat nanti kita ke bulan Sya'ban perbanyak baca sholawat. Nah, nanti masuk ke bulan Ramadan, kata para ulama syahrul Ramadan syahrul Quran, perbanyak baca Al-Quran. Maka hati ketika sudah dimasuki dengan perbanyak istighfar,
meminta ampunan, sudah dibacakan sholawat, sudah dibacakan Al-Quran, nanti kita Idul Fitri kembali kepada kesucian di tanggal 1 Syawal. Ya Allah ya Rabbi Karim, dimulai dari sekarang di bulan Rajab. Ya Allah ya Rabbi Karim. Nah ini di antara kemuliaan bulan Rajab. Yes. Nah bulan Rajab hadirin, wal hurmatu baqiyatun wan nudumu maghfurah, kemuliaan itu ditetapkan. Allah Subhanahu wa taala menetapkan bulan Rajab sebagai bulan yang dimuliakan. Wa dunubu maghfuratun, dosa-dosa dengan memperbanyak istighfar maka di bulan ini akan diampuni. Tuh. Wa ta'atu makbulatun, amal soleh, sholat, baca Quran, puasa dan lain sebagainya, makbulatun di bulan Rajab, makbulatun itu diterima. Wa thawabuha, pahala ganjaran di bulan Rajab, mudha'afun itu dilipat gandakan. Diskon Pak, diskon. Ibu berangkat ke pasar beli baju, diskon 50%. Oh pasti diborong ya kan, walaupun harganya mahal. Bulan Rajab Allah memberikan diskon kepada hambanya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh maka mudha'afun, aku lipat gandakan pahalanya. Emang kita gak tertarik? Kita dengar aja Rajab. Kalau kita gak tertarik tadi berarti hati kita mati. Nah ini hati-hati, jauh dari hidayah. Na'udzubillahi min dalik. Nah, wa sawabuha mudha'afun fi syahril haram li anal hasanati al wahida fi syairi syuhur bi asrati amsalihha. Pahala di bulan Rajab itu dilipat gandakan li anal hasanati wahida, karena sesungguhnya satu kebaikan Pak, bisyairi syuhur di bulan-bulan yang lain, bi asrati amsaliha itu dibalas dengan 10 kebaikan. Di bulan lain selain bulan Rajab, satu kebaikan Allah balas dengan 10 kebaikan, tapi tidak di bulan Rajab. Wa fi rajaba bi sab'ina, Allah balas satu kebaikan dengan 70 kebaikan. Luar biasa, hebat kan? Hebat. Satu kebaikan di bulan yang lain Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan, tapi di bulan Rajab satu kebaikan kita mengerjakan amal soleh Allah balas dengan 70 kebaikan. Ya Allah ya Rabbi Karim. Wa fi Sya'bana, meningkatlah nanti ke bulan Sya'ban, lebih hebat lagi. Wa fi Sya'bana bi sab'i mi'atin, Allah balas satu kebaikan di bulan Sya'ban nanti, satu kebaikan dibalas dengan 700 kebaikan. Wa fi Ramadan, meningkatlah ke bulan Ramadan, ini mah tadi disebut dengan bulannya panen. Wa fi Ramadan, satu kebaikan di bulan Ramadan Allah balas bi alfin dengan 1000 kebaikan. Nah ini walaisa, pahala ini, lipat gandaan ini itu khusus spesial, tidak Allah berikan ke umat yang lain. Walaisa id'apul hasanati illa lihadihil ummati khosoh, spesial lipat gandaan pahala ini khusus diberikan kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung Pak, beruntung. Umat yang lain, umat Kanjeng Nabi Isa, umat Kanjeng Nabi Nuh, umat Kanjeng Nabi yang lainnya tidak Allah berikan kelipat gandaan. Kelipat gandaan ini pahalanya khusus diberikan kepada umat Kanjeng Nabi. Tuh, bagaimana kita enggak bahagia? Umur umat Kanjeng Nabi itu enggak akan jauh dari usia Kanjeng Nabi, 63 tahun. 64, 65, 70 itu bonus. Tapi lihat hadirin, kita lihat sejarah bagaimana usia umat-umat sebelum Kanjeng Nabi. Contoh, usia umat Kanjeng Nabi Nuh itu ada yang mencapai 200 tahun. 200 tahun. Bahkan dakwah Kanjeng Nabi Nuh itu 950 tahun dakwah menyebarkan Islam. Dan yang lebih parah lagi, dari 950 tahun yang mengikuti Kanjeng Nabi Nuh gak nyampe 100 orang wakilan. Usianya 200 tahun. Umat Kanjeng Nabi Adam itu 350 tahun kalau nggak salah. Artinya
dari sekian banyak umat, hanya umat Kanjeng Nabi yang diberikan umur pendek oleh Allah, Pak. Hanya 63 tahun. Kita hidup 63 tahun. Kalau kita sekarang umur 60 tahun berarti 3 tahun, 3 tahun lagi. 3 tahun lagi. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Kalau kita lihat ukur dari usia Kanjeng Nabi. Tapi sudah menjadi qadarullah bahwa umat Kanjeng Nabi itu usianya gak akan jauh dari usia Kanjeng Nabi. Yang 100 tahun jarang lah. Ada juga yang 100 tahun mungkin sudah gak normal lagi. Tapi kalau kita perbandingkan dengan umat yang lain yang sampai usianya ratusan tahun, itu sangat luar biasa. Tapi nanti di akhirat hadirin, usia umat Kanjeng Nabi, usia kita 63 tahun, kita timbang amal usia umat Kanjeng Nabi 63 tahun dengan usia umat Kanjeng Nabi Nuh yang 200 tahun, ditimbang amal kebaikan, maka unggul umat Kanjeng Nabi, unggul kita. Walaupun dengan usia 63 tahun ditimbang dengan amal yang melaksanakan ibadah 200 tahun, maka tetap unggul 63 tahun, unggul kita. Alasannya kenapa? Karena inilah kelipat gandaan yang selalu Allah berikan di bulan-bulan yang mulia. Di umat yang lain Allah tidak berikan. Nah ini hebatnya, hebatnya umat Kanjeng Nabi. Makanya kita jangan pernah sia-siakan dan beribadah di kesempatan bulan Rajab. Nah itu. Lalu ada pertanyaan, apa sih amalan yang mesti dilaksanakan dan dikerjakan di bulan Rajab? Nah, diantaranya banyak, Pak. Bapak silakan tinggal memilih amalan apa yang akan dikerjakan. Di antaranya adalah yang pertama adalah puasa. Nah, di antaranya adalah melaksanakan puasa. Kalau kita dengar puasa ngap kayaknya ya. Ngap. Puasa Ramadan aja. Kayaknya gimana gitu, apalagi ini puasa Rajab. Padahal puasa Rajab hadirin, inna aradtahum ar-rohata waqtal mauti minal arsy. Barang siapa yang mengharapkan ketika rohata waqtul maut, mendapatkan kesenangan ketika syakaratul maut nih. Barang siapa yang pengen mendapatkan kebahagiaan di saat syakaratul maut, minal atsy, dari haus, wal huruja ma'al iman, dan keluar ruh itu ma'al iman, membawa iman, wa najata minasyaiton, dan selamat dari godaan setan ketika sakaratul maut. Fahtarimu hadhihi syuhur, maka muliakanlah ini bulan, muliakan bulan Rajab, Pak. Barang siapa yang pengen mendapatkan kebahagiaan dan kenikmatan dan kesenangan ketika sakaratul maut, bebas dari godaan setan, selamat dari godaan setan, maka fahtarimu hadhihi syuhur, muliakanlah ini bulan Rajab. Muliakan dengan cara apa? Satu, bikasroti syam, memperbanyak puasa. Wa nadami ala ma salafa minal asam, menyesal terhadap dosa yang sudah dikerjakan, menyesal, banyak istighfar. Wadkuru kholikul anam tadhulul jannata rabbakum bisalam. Barang siapa yang memuliakan di bulan Rajab dengan memperbanyak puasa, memperbanyak istighfar, maka nanti tadhulu jannata bikum bisalam, akan masuk surga dengan selamat. Nah, di antaranya adalah berpuasa. Berpuasa Ramadan. Nah, puasa Ramadan. Puasa di bulan Rajab. Nah, puasa di bulan Rajab. Barang siapa yang berpuasa hadirin di tanggal 1, besok nih di tanggal 1 kita puasa, saumu awalin yaumin min Rajab kafaratun salasa sinin. Barang siapa yang berpuasa 1 hari, terutama di tanggal 1 besok nih, maka pahalanya itu kafaratun salasa sinina, menghapus dosa selama 3 tahun.
Tuh, tanggal 1 besok puasa pahalanya menghapus dosa 3 tahun. Di hari Selasa di tanggal 2 wasani kafaratu sanatain, barang siapa yang berpuasa di tanggal 2 bulan Rajab kafaratu sanatain, maka Allah menghapus seluruh dosa selama 2 tahun. Hari Selasa. Hari Rabu tanggal 3 wasalisu kafaratun sanatin, barang siapa yang berpuasa di tanggal 3 maka Allah hapus dosanya selama satu tahun. Hari Kamis summa kula yaumil kafaratu syahrin, barang siapa yang berpuasa di hari Kamis tanggal 4 maka Allah menghapus seluruh dosanya kafaratun syahrin selama 1 bulan. Nah, tanggal 4 sampai ke sana sampai tanggal 27 itu menghapus dosa selama satu bulan. Nah, berarti yang penting itu tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 itu kelipat gandaan. Setelah tanggal 4 ke sono itu Allah balas dengan menghapus selama satu bulan. Nah, itu minimal kita 3 hari, Pak. 3 hari gak mampu, 2 hari. 2 hari gak mampu, 1 hari. 1 hari gak mampu, ya setengah hari lah lumayan. Yang penting kita niat untuk memuliakan bulan Rajab. Nah, itu puasa lumayan lah, setengah hari lah lumayan. Kalau nggak malu mah ya sama anak juga sampai. Masa kita nggak bisa sih sehari, ya, sehari 2 hari 3 hari. Nah, ini lumayan lah. Nah, ini diantaranya barang siapa yang berpuasa nih kulunasi jiaun yaumal qiyamah ilal anbiya wa ahlihi masaimu rajab wa sya'ban. Nanti di hari kiamat hadirin, seluruh manusia itu jiaun, itu dalam keadaan lapar. Seluruh manusia digiring dari mahsyar menuju mahsyar untuk diminta pertanggungjawaban, kondisinya adalah jiaun, dalam keadaan lapar. Kecuali ilal anbiya wa ahlihim, kecuali para nabi dan ahli-ahlinya. Dan ini wasoima rojaba, dan orang-orang yang berpuasa di bulan Rajab. Nah, wa sya'bana wa ramadan fa innahum syuba'un la ju'alahum wala atsya. Orang yang berpuasa di bulan Rajab maka nanti di hari kiamat tidak akan kelaparan dan tidak akan kehausan. Di saat orang-orang kehausan, kalau kita lihat Qurtubi, Pak, di kitab Qurtubi nanti kan di mahsyar, nanti ada di kitab Daqaiqul Ahbar bakal ketemu. Di mahsyar itu digiring seluruh manusia, mulai dari umat Kanjeng Nabi Adam sampai umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW akhir zaman. Itu semuanya akan diminta pertanggungjawaban satu persatu. Yang mana dalam satu riwayat matahari di atas kepala 7 bukan 1. Dengan ukuran 1 hasta. 1 hasta itu ukuran 1 siku 7. Manusia di situ tidak ada yang gak lapar, semuanya lapar. Bahkan dalam satu riwayat saking lapar-laparnya sampai badannya habis kelaparan. Ada lagi yang kedua, orang yang kehausan sampai kering kerontang, bahkan air keringatnya sampai menutupi seluruh badannya saking kehausan. Di hari kiamat akan seperti itu. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Nah, untuk menyelamatkan hal seperti itu hadirin, Kanjeng Nabi memberikan jaminan, memberikan solusi kepada kita. Barang siapa yang berpuasa di bulan Rajab, nanti di hari kiamat orang yang mengagungkan bulan Rajab akan diberikan makanan dan tidak akan kehausan. Ini ngeri kalau kita lihat ke situ. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Nah, di bulan ini jangan sampai kita sia-siakan. Minimal kita puasa lah sehari, 2 hari, 3 hari lumayan. Kalau kita nggak bisa 27 hari. Nah, puasa Rajab itu, Pak, itu kita makruh. Sepakat para ulama itu nggak boleh puasa bulan Rajab itu 1 bulan full. Alhamdulillah kan? Alhamdulillah. Jadi nggak boleh puasa Rajab itu 1 bulan full, nggak boleh. Nah, memang kita mah alhamdulillah ada keterangan itu, alhamdulillah. Memang nggak akan kan? Itu nggak boleh. Kenapa? Karena bulan Rajab jangan disamakan dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu full 1 bulan, Pak. Gak kurang gak lebih. Itu sudah ketentuan dengan nas Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, 1 bulan full. Nah, bulan Rajab kalau 1 bulan kita berpuasa, saking rajinnya kita berpuasa sampai bulan Rajab pun kita 1 bulan full, itu gak boleh.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya kalau mau 27 kurangi, sok 27 hari. Saya pengen 1 bulan, silakan 1 bulan, tapi lebihkan 31, 32 atau bahkan full 3 bulan sampai ke bulan Ramadan. Nah, kalau mau seperti itu. Wah, berat. Mendingan enggak puasa lah. Mendingan enggak puasa. Ya Allah, Rabbi Karim, minimal 3 hari. Tapi kan hebatlah orang yang berpuasa 27 hari, nanti pas Isra Mi'raj gitu kan, tanggal 27 Rajab itu lebaran Rajab, biasanya seperti itu ya. Cobalah kita berusaha, pengen sih 27 hari, coba ya, dicoba. Kalau nggak bisa atuh ya 3 hari lah tadi ya, 3 hari. Jangan sampai kita nggak puasa sama sekali mah ya. Nah, karena ancamannya hadirin, ada satu hikayat. Ini orang yang tidak pernah melakukan puasa di bulan Rajab. Ini dalam satu riwayat, hukiya an Sauban annahu qala, Sauban suatu hari kuna ma'an Nabi alaihi salatu wasalam. Sauban berjalan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, pamarorna bimaqbaratin fawaqafa alaihi salatu wasalam pabaka bukaan syadidan. Sauban berjalan bersama Kanjeng Nabi, datanglah di salah satu kuburan. Nah, begitu sampai di kuburan, Kanjeng Nabi duduk. Begitu Kanjeng Nabi duduk, bukaan syadidan, Kanjeng Nabi menangis dengan kencang. Sumada Allahu faqalat lahu lima bakaitu ya Rasulullah. Sauban bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau menangis? Rasul menjawab, ya Sauban, wahai Sauban, haula'i yu'adzabuna fi kuburihim. Wahai Sauban, ahli kubur ini yu'adzabuna fi kuburihim, lagi disiksa di dalam kubur. Ya Allah, Rabbi Karim, Kanjeng Nabi. Wa da'utu lahum, dan aku berdoa kepada Allah, fa khafafallahu anhumul adzabahum, supaya Allah meringankan siksaan bagi mereka. Aku berdoa. Lalu Nabi mengatakan kepada Sauban, ya Sauban, apakah engkau tahu kenapa ahli kubur ini disiksa? Lalu Nabi berkata, ya Sauban, wahai Sauban, lau soma haulai yauman min Rajab. Andai kata dulu ketika ia masih hidup, sauma puasa 1 hari di bulan Rajab, 1 hari, maka orang ini akan selamat dari kubur. 1 hari aja Pak. Berarti orang ini nggak pernah melakukan puasa 1 hari di bulan Rajab, makanya disiksa di alam kubur. Kenapa? Saking banyaknya dosa. Padahal tadi kan, barang siapa yang banyak dosa terus dia beristighfar ditambah dengan puasa, maka akan selamat di alam kubur. Wa manamu minhu lailatan, dan dia tidak tidur semalam aja di bulan Rajab, malam pertama. Di malam pertama, nanti malam Senin kita perbanyak ibadah dengan cara baca Quran dan lain sebagainya, tahajud dan lain sebagainya. Maka udibu fi kuburihim, maka orang ini gak akan disiksa di alam kubur. Wahai Sauban, katakan Nabi, semalam aja ia menghidupkan di bulan Rajab, semalam aja dia ibadah di bulan Rajab, maka tentu ia akan selamat dari siksa kubur. Ya Allah, Rabbi Karim. Terus Sauban yang bertanya lagi, ya Rasulullah, asaumu yaumin wa qiyamul lailatin, apakah puasa 1 hari wa qiyamul lailatin dan qiyamul lail 1 malam, minhu yamna'u adabul qabri, apakah mencegah dari siksa kubur? Kanjeng Nabi menjawab, ya Sauban, walladzi ba'asani bil haqqi nabiyyan, ma min muslimin wa muslimatin, tidak ada seorang muslim dan muslimah yasumu yauman, berpuasa 1 hari, wa yaqumu lailatan, dan mendirikan salat malam 1 malam di bulan Rajab, maka yuridu bihima wajhallahi illa kataballahu lahu ibadata sanatin, maka Allah akan tulis ibadah 1 tahun. Soma naharoha, puasa di siangnya, wa qoma layaliha, dan beribadah di malam harinya, maka ini akan menjadi penyebab kita selamat dari siksa kubur. Ya Allah, Rabbi, puasa sehari 1 malam kita melakukan qiyamul lail akan selamat dari siksa kubur. Nah,
Nanti malam Senin kita perbanyak ibadah, kita perbanyak baca sholawat, kita perbanyak baca Quran, insya Allah kita akan selamat dari siksa kubur. Nah, itulah hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sepintas tentang masalah keutamaan dan fadilah di bulan Rajab. Marilah kita sambut bulan Rajab ini dengan memperbanyak Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Doa yang diajarkan oleh Nabi kepada umatnya adalah perbanyak doa yang tadi. Setiap ba'da sholat kita baca Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Perbanyak doa itu. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan ibadah di bulan Rajab dan mudah-mudahan kita semua nanti disampaikan ke bulan Ramadan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala li sahabati Rasulillah ajmain. Allahumma hdinas siratal mustaqim. Allahumma hdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-sholihin wa sunna ulaika rafiqan dalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhana wa hasil maqasidana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal ya karim. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Usik sibitaqwallah hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu